Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda, soleh dan soleha? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Mari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ananda soleh dan soleha, materi yang pertama adalah makna Rasul Allah. Apakah yang dimaksud dengan Rasul? Menurut bahasa, Rasul diartikan dengan utusan. Jadi kalau dikatakan Rasulullah berarti utusan Allah. Menurut istilah, Rasul artinya manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk disampaikan kepada umatnya. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, Quran Surah Al-An'am ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munsirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira yang dimaksud adalah bahwa orang-orang yang taat beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka akan diberikan suatu balasan berupa neraka. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mengetahui tentang sifat-sifat Rasul Allah? Nah, kalau belum, mari kita belajar bersama. Sifat-sifat Rasul Allah itu ada 4. Yang pertama, siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah. Artinya dapat dipercaya. Jadi seorang rasul itu harus dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi seorang rasul itu harus menyampaikan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, seorang rasul itu adalah fatana. Fatana artinya cerdas. Jadi seorang rasul itu harus cerdas. Mari kita hafalkan sifat-sifat Rasul. 1. Siddiq artinya jujur dan benar. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. Dan keempat, fatana artinya cerdas. Sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa ada 25 nama Nabi yang wajib diimani. Nah, sebelumnya kita nyanyikan dulu ya lagu 25 nama-nama Nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa,
Yahya, Isa, dan Muhammad itu semuanya nabi-nabi umat Islam. Terima kasih Ananda semua. Lagu itu adalah suatu lagu yang menjelaskan tentang 25 nama-nama nabi yang wajib diimani. Apakah kalian sudah menghafalnya? Silahkan Ananda hafal 25 nama-nama nabi. Dari 25 nabi itu ada 5 nabi atau rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ananda hafalkan ya. Ananda soleh dan soleha. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisah Rasul Ulul Azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Beliau menyebarkan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Selama 950 tahun beliau mengajarkan kepada umatnya untuk beriman kepada Allah. Tetapi hanya sedikit yang beriman, termasuk istri dan anaknya. Anaknya bernama Kan'an. Sehingga Allah kemudian memberikan siksaan kepada mereka dengan menurunkan banjir besar. Hanya orang-orang yang beriman yang selamat dari siksaan tersebut. Nabi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Asar, seorang tukang pembuat patung yang kemudian dijadikan sesembahan bagi mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa kekuasaan Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang sangat zalim, kufur, dan musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan kepada umatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali yang menolaknya, termasuk dari Raja Namrud. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim ke istana Raja Namrud dan menghancurkan seluruh patung-patung berhala yang ada pada saat itu. Tentu saja membuat Raja Namrud murka dan marah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian diberikan hukuman dengan dibakar api. Namun karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api tersebut. Nabi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Tahukah Ananda mujizat dari Nabi Musa? Ya, benar. Salah satu mujizat Nabi Musa adalah memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam hidup pada masa kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang menganggap dirinya Tuhan dan memerintahkan orang-orang untuk menyembah dirinya. Nabi Musa alaihissalam menyerukan kepada umatnya dan kepada Raja Fir'aun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak mau dan menolak ajakan daripada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu rasul yang termasuk ulul azmi, dan beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu daripada Nabi Isa adalah Maryam. Beliau lahir hanya melalui perantaraan ibu saja. Ini menjadi suatu ujian kepada manusia apakah percaya atau tidak atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan dakwanya, Nabi Isa mendapat ancaman dan ingin dibunuh oleh orang-orang pada saat itu. Sehingga Allah menyelamatkannya dengan menaikkan ke alam gaib.
dan orang yang disalib pada saat itu adalah orang kafir, yaitu Yahusa. Selanjutnya, Nabi yang terakhir, tentu saja Ananda sudah tahu ya, Nabi yang terakhir adalah Nabi siapa? Ya, benar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah. Ayahnya bernama Siti Aminah. Pada masa mudanya, Nabi Muhammad sudah terkenal sebagai seorang yang jujur, sabar, tabah, dan pekerja keras. Sehingga beliau dikenal dan diberi julukan dengan Al-Amin, artinya terpercaya. Selain bersifat jujur, sabar, beliau juga sangat menyayangi anak yatim piatu, karena beliau adalah juga termasuk anak yatim. Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh beliau. Pernah juga Nabi Muhammad SAW ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Salah satu yang sangat membencinya adalah Abu Jahal. Abu Jahal pernah mengotori Nabi Muhammad SAW pada saat beliau sedang beribadah. Namun hal itu diterima oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan tanpa rasa dendam. Ananda sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Khatamul Anbiya, Nabi penutup. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan 25 nama Nabi. Teman-teman, mari kita bernyanyi dan menghafalkan nama-nama 25 Nabi kita, umat Islam. Mari bernyanyi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Dan jangan lupa, salat 5 waktu, rajin mengaji, dan hormat dan patuh kepada orang tua. Dan marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.